Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Maftuha dari PGMI Pagi. Saya mengambil tema strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Keadaan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja disebabkan oleh virus yang berasal dari Cina yang dinamakan dengan COVID-19. WHO 2020 menyatakan bahwa virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menyerang infeksi pernafasan seperti batuk dan pilek, namun sifatnya lebih mematikan. Akibat dari pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi menghentikan penyebaran COVID-19, yaitu mengimplementasikan ajaran masyarakat untuk melaksanakan physical distancing atau memberi jarak dengan orang lain sejauh 1 meter dan menghindari kerumunan dan berbagai cara pertemuan yang menimbulkan perkumpulan. Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk di rumah saja, seperti bekerja di rumah, dan kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan atau pertemuan ditiadakan untuk sementara dan diganti dengan pertemuan di media sosial. Kemenbud 2020 mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran serta bekerja secara daring atau dari rumah dalam jangka pencegahan COVID-19. Dari surat ini, salah satunya meliburkan kegiatan belajar mengajar dan menggantinya dengan berbasis daring dengan via e-learning yang dapat digunakan berbagai instansi pendidikan. Pada kondisi seperti ini, semua guru dan tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran menggunakan e-learning untuk melalui media online di berbagai platform digunakan untuk melakukan pengajaran, sehingga perlu dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh siswa diwajibkan untuk mempunyai alat komunikasi berupa handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran selama masa pandemi ini. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satunya yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkan di jaringan komputer, kemungkinan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih efektif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. E-learning menurut Mitchell 2013 adalah pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik
atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung proses pembelajaran. Sedangkan e-learning menurut Chandrawati 2010, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menghubungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Dan selanjutnya e-learning menurut Adriansah 2013, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sarana sebagai proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik dan siswa dan siswi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu e-learning? E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Secara harfiah, e-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam prakteknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Adapun kekurangan e-learning, yang pertama, interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa akan berkurang. Yang kedua, proses pembelajaran akan cenderung mengarah kepada pelatihan, bukan mengarah pada pendidikan. Yang ketiga, akan mengabaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Yang keempat, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengalami kegagalan. Adapun kelebihan dari e-learning ada 5. Yang pertama, adanya fasilitas yang disebut dengan e-moderating, yang dimana pengajar dan siswa dapat saling berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua, bahan-bahan pembelajaran dapat direview kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet untuk mengaksesnya. Yang ketiga, adanya bahan pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal dengan baik melalui internet serta dapat diakses kapanpun jika diperlukan. Yang keempat, dapat berdiskusi kapanpun melalui portal atau forum di internet antara pengajar dan siswa. Dan yang kelima, siswa dapat menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Salama dari PGMI Reguler Pagi. Kelompok saya yang bernama Neneng Maftuha dan Muhammad Soleh, beserta saya juga Mardia Salama. Kami itu dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bani Saleh, yang biasa disingkat STAI Bani Saleh. Nah, dalam materi hari ini untuk bagian saya itu tentang pembelajaran bisa juga menggunakan e-learning. Nah, yang pertama itu guru menyiapkan bahan pembelajaran berbasis elektronik. Contohnya itu seperti Google Chrome, Google Classroom, Edmodo, dan WhatsApp. Jadi nanti guru mengasih tugas via keempat itu. Nah, yang kedua, siswa menggunakan komputer masing-masing untuk mengakses bahan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Jadi bisa menggunakan komputer seperti laptop dan handphone. Nah, yang ketiga itu siswa mengakses sumber lain yang menunjang dari internet. Ya, contohnya seperti Google. Nah, yang keempat itu akses melalui jaringan internet dengan alamat seperti HTTP. Nah, yang kelima, akses melalui jaringan internet dengan alamat login. Nah, atau bisa juga siswa terlebih dahulu harus login
dengan menggunakan username dan password seperti email dan password. Nah, untuk bisa mendapatkan akses sebagai siswa, contohnya itu seperti Edmodo. Edmodo itu ada pilihannya, jadi bisa untuk siswa dan guru. Jadi kalau untuk siswa itu pilihannya untuk siswa gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.